Al-Quran Pelita Hati. Petunjuk menuju sukses. Solusi masalah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kecerdasan intelektual memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Namun, ada yang lebih penting, yaitu suasana hati yang positif. Pasalnya, suasana hati yang positif adalah kunci sukses dalam hidup. Suasana hati yang positif juga modal utama kesehatan jasmani dan rohani. Karena itu, mereka yang mempunyai suasana hati yang positif tentu dapat merasakan kebahagiaan. Namun sayangnya, tidak semua orang mempunyai suasana hati yang positif. Justru belakangan ini, banyak orang yang terserang suasana hati yang buruk. Lagi bad mood atau bete, kata anak milenial dan Gen Z. Bahkan tidak sedikit pula yang mengalami stres. Sehubungan dengan hal itulah, kajian kita kali ini membahas seputar Al-Quran Pelita Hati, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk menuju sukses dan solusi segala masalah kehidupan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Banyak orang ingin sukses dalam bisnis.
Namun sayangnya mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran pun mereka tidak sempat. Seakan mereka tak percaya bahwa solusi atas segala masalah dan petunjuk meraih sukses ada di dalam Al-Quran. Makanya mereka justru sibuk mengikuti berbagai pelatihan dan juga membaca buku pengembangan diri. Namun sampai hari ini belum juga sukses. Kenapa? Nampaknya mereka tidak menyadari bahwa selain persiapan secara akademis, ada upaya spiritual yang perlu dilakukan agar seseorang dapat meraih sukses dalam hidup, karir, maupun bisnis. Jika datang pertolongan Allah, maka kesuksesan itu pasti akan mudah diraih. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat An-Nasr ayat 1 dan 2. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Lalu, bagaimana caranya agar datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Al-Quran pun memberi petunjuk agar datang pertolongan Allah. Di antaranya, pertama, memperbanyak doa. Kedua, mendirikan sholat tahajud. Jadi, selain dengan usaha mempelajari ilmu dengan intensif, seseorang yang ingin sukses hendaknya membiasakan diri dengan melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam untuk menjemput solusi terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Seiring dengan itu, mereka yang ingin sukses juga harus mampu mengendalikan emosinya, sehingga mereka menjadi cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional ini sangat penting
dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak adanya kecerdasan emosional, Anda tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bukankah dunia kerja dan bisnis adalah arena yang penuh dengan interaksi sosial? Maka dari itu, kecerdasan emosional memegang peran penting dalam kesuksesan seseorang di arena bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin saat mendengar kata emosi seringkali membawa kita pada pemikiran negatif. Kita terbiasa menemukan emosi sebagai gambaran kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan lain-lain. Dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Secara singkat, emosi merupakan respons terhadap kejadian yang menimpa kita. Bagaimana emosi bekerja? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Untuk itu, perlu disadari bahwa di dalam otak kita terdapat sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku seseorang. Jadi, semua yang dirasakan di dalam dada dalam bentuk emosi yang campur aduk, perasaan marah, benci, bahkan cinta, ternyata adalah produk dari otak. Semua itu adalah produk dari sebuah proses berpikir. Ya, semua itu adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan. Karena pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan, maka dapatlah kita memahami betapa pentingnya penyelarasan hati dan otak untuk menciptakan pribadi yang unggul. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam praktek sehari-hari, dalam melakukan hal-hal yang biasa, kita sering sulit menyelaraskan keinginan hati dengan keinginan pikiran.
pada konteks dan kondisi yang sama-sama positif sekalipun, antara hati dan pikiran tidak selalu mudah untuk diselaraskan. Pikiran dan hati, logika dan intuisi, keduanya akan bekerja sama dengan baik jika Anda mau sedikit berusaha dan berlatih. Yaitu berusaha mendengar atau membaca Al-Quran setidaknya 2 kali sehari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Al-Quran adalah penyembuh segala penyakit yang dirasakan di dada dalam bentuk emosi yang campur aduk atau rasa marah yang notabene merupakan produk dari otak. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabb-mu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Jadi, Al-Quran itu selain menyembuhkan berbagai gejolak dalam dada, sekaligus juga menjadi sumber petunjuk bagi orang beriman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, guru mursyid kita, Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Siregar mengingatkan, Al-Quran itu pelita hati. Menurut beliau, ayat-ayat Al-Quran akan menerangi hati dan memberi petunjuk kepada mereka yang membacanya. Hal ini mengingatkan agar kita senantiasa membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya dalam memutuskan untuk melakukan suatu hal. Agar jangan sampai terjadi penyesalan di belakang hari. Dengan demikian, jika seseorang itu bertindak atau berbuat tanpa menggunakan Al-Quran sebagai sumber rujukannya, maka perbuatannya itu samalah artinya seperti seorang buta yang berjalan di malam gelap tiada berbintang. Makanya, seseorang itu dikatakan buta hati atau gelap hati, dapat bermakna bahwa hati seseorang itu tidak menerima pancaran cahaya Al-Quran. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pelita yang dimaksud oleh guru mursyid kita adalah cahaya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Cahaya di dalam Al-Quran berarti petunjuk. Seluruh isi Al-Quran adalah petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran bisa kita katakan adalah cahaya. Makanya, Al-Quran itu adalah pelita hati yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita sedemikian dalam surat Asy-Syura ayat 52. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab dalam kurung Al-Quran dan tidak mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Semoga nasihat guru mursyid kita bahwa Al-Quran itu pelita hati dapat menyadarkan kita untuk senantiasa melakukan perbuatan baik sesuai petunjuk Al-Quran. Semua perbuatan baik dilatar belakangi hati yang terang, hati yang bersinar, hati yang senantiasa menghamba kepada Ilahi Rabbi. Maka dari itu, Al-Quran adalah pelita hati. Bila padam, maka tidak ada penerangan di hati itu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hati yang kosong dari Al-Quran tidak mampu merenungkan kebesaran kekuasaan Allah adalah hati yang kosong dari cahaya, yang gelap karena diliputi oleh kebodohan dan tipu daya. Karena itu, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati seperti menyendiri untuk membaca Al-Quran, lalu berusaha untuk mentadaburinya. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberi komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.